Nah, nilai dan perbandingan berbalik nilai. Selain itu, kita juga akan menggunakan kecerdasan AI. Kecerdasan AI itu ada banyak ya. Di antaranya yang kalian paling tahu itu adalah ChatGPT. Terus apa lagi? Oke, apa lagi? Meta, yang banyak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita apa? Yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan nilai dan berbalik nilai. Yang kedua, menggunakan kecerdasan AI dengan bijaksana. Kenapa ini harus dipelajari? Karena banyak orang yang memakai kecerdasan AI untuk menggunakan hal-hal yang tidak baik. Nah, lalu tidak memanfaatkan AI dengan baik dan benar. Contohnya apa? Kalian pernah nggak ngisi soal pakai AI? Fotokin aja soalnya, ada jawabannya. Kelebihannya apa coba? Cepet ya, ngerjainnya cepet. Tapi kekurangannya apa? Kalau tidak dipelajari paham nggak? Nggak paham kekurangannya. Tapi awal, sebelum kita belajar ini, yang harus kalian tahu adalah konsep rasio atau perbandingan. Yang sudah kita belajar ya. Yang kedua adalah menyederhanakan rasio, juga sudah dipelajari kemarin. Lalu kata kuncinya apa? Rasio, perbandingan. Perbandingan senilai ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang apabila nilai dari satu besaran semakin besar, maka nilai dari besaran lain itu semakin besar. Kan kalau perbandingan itu membandingkan dua besaran. Kalau yang satu makin besar, berarti yang satu juga makin besar. Nah, sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Kebalikannya dari perbandingan senilai. Oke, Ibu belum jelaskan secara rinci karena kita akan menggunakan AI dulu. Nah, kalian, apakah kalian ketika menggunakan AI itu bisa paham atau tidak? Tapi karena kita kan tahu sebetulnya bahwa AI itu bermanfaat. Tapi kalau pemanfaatannya tidak benar, masihkah bisa kita ambil manfaatnya? Atau justru kita masih tidak mau belajar karena kita keenakan menggunakan AI? Sekarang kita coba. Silakan bisa chat GPT-nya. Sudah? Coba. Sudah ya? Siap? Udah? Oh, bagus. Ada yang punya aplikasi? Bagus. Berarti suka pakai ya? Buat apa? Kerjain tugas? Bikin-bikin konten? Ya? Oke. Yang lain udah? Oke, mulai ya. Coba kalian tanyakan tanpa ibu menjelaskan dulu. Kalau kalian berusaha memahami, silakan pertanyaan pertama. Oke, jawabannya apa menurut ChatGPT? Ada yang beda nggak? Perbandingan apa? Berbalik nilai. Oh, ternyata ada yang beda ya kamu? Berbalik nilai. Ada yang perbandingan senilai. Tadi kalian kan hanya melihat soal, lalu ditanyakan ke ChatGPT, lalu jawabannya ada senilai dan berbalik nilai. Kalau nanti kalian dikasih soal, kalian sudah bisa membedakan kalau ini senilai dan ini berbalik nilai. Ada yang bisa, tapi kebanyakan belum bisa. Yang kalian gunakan hanya mencari ini senilai atau berbalik nilai. Sekarang kita pakai ChatGPT-nya dengan lebih bijaksana. Kelompok. Nah, tujuan kelompok itu apa? Supaya kalian lebih bisa sharing informasi dan sharing pengetahuan kalian supaya satu kelas ini semuanya paham. Silakan
Kurang, ada yang non efektif, ada yang tidak. Berarti kalau kalian menggunakan AI harus bisa dipelajari lagi ya. Bukan hanya mencari jawaban dari soal, tapi harus juga paham langkah-langkah mengerjakan soalnya. Ya, paham ya anak-anak? Sekarang Ibu akan kasih soal ke kalian, Ibu akan bagikan soalnya. Silakan dikerjakan. Silakan tentukan yang pertama itu senilai atau berbalik nilai, yang kedua senilai atau berbalik nilai, sudah itu aja. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di buku aja. Alhamdulillah pembelajaran kali ini selesai. Jadi